memberikan langsung kepada fuqara masakin apa yang dia butuhkan, atau alatul firfa, atau alat yang dia butuhkan. Misalkan dia fuqara masakinnya tukang gojek, maka dibelikanlah motor. Tapi kalau Anda jeli, ini istismar atau membantu membelikan? Membantu membelikan, bukan istismar kan? Ya sudah. Kalau Anda jeli, kalau Anda jeli sedikit saja, itu membantu untuk membelikan. Kalau dia petani, belikan dia tanah kalau memang ada. Kalau dia itu wedding organizer, ya belikan saja wadi, alat domestik, kursi dan seterusnya. Ya, kan itu kan. Ini sekali lagi ini bukan istismar. Jadi kalau itu Anda bawa ke sini kurang pas, ya. Karena kalau istismar itu jauh. Ada yang dititipkan ke tukang pecel lele, saya titipin harta zakat 100.000 ke tukang pecel lele, ntar kamu jadi modal. Itu kan kalau istismar kan begitu. Saya titipin ke tukang rental mobil, saya beliin mobilnya, direntalin mobilnya, kan gitu kan kalau istismar. Luas jadinya. Nah, saya tadi baca di Majmu' berulang-ulang, ya, di Majmu' berulang-ulang di bawah. Saya coba ingatkan pakai edisi begitu. Di bawah itu kalian yang baca semua Majmu'nya itu ada keterangan begini. Seandainya ada seorang malik musaki wajib mengeluarkan kambing atau sapi, ya, kambing atau sapi atau apa, dia wajib mengeluarkan itu. Ternyata maliknya sepakat ulama tidak boleh dijual kambing atau sapinya ini, terus diberikan kepada fuqara masakin uangnya. Ada orang punya mengeluarkan zakat berupa kambing, sapi atau apapun, tidak boleh dijual. Bila khilafin, kalau dalam Majmu' bila khilafin, kalau maliknya saya muzaki tidak boleh menjualnya bila khilafin. Saya kasih ke fuqara masakin tamannya saja. Tapi kalau yang melakukan penjualan ini adalah imam, bagaimana? Imam, saya punya zakat kambing sapi, saya serahkan ke Basnas, terus sama Basnas ternyata dijual. Ternyata sama jumhur ulama juga tidak boleh dijual, terus dikasihin ke fuqara masakin uangnya doang. Jumhur ulama nggak boleh. Ini tanda bahwasanya amil zakat tidak punya hak untuk menjualnya tadi, menurut jumhur ulama. Ya. Tapi ada satu kaul menurut Imam Al-Baghawi diperbolehkan. Kalau yang melakukan imam ini bukan malik ya, sekali lagi. Kalau imam yang melakukan boleh. Tapi ingat lagi, ini cuman bai'un saja, bukan istismar. Kalau kalian semua bahwa kitab ini nggak cukup untuk mengibarati istismar yang kalian bahas ini. Al-Baghawi itu hanya menjual barang sapi, kambing yang kumpul di Basnas, dijual terus diberikan tamannya. Imam yang melakukan. Kalau jumhur ulama tidak boleh. Kalau Al-Baghawi boleh. Nah. Terus gimana nasib istismar kita? Dari tadi kita belum mendengarkan jawaban ibarat-ibarat, belum mendengarkan itu. Dari referensi yang salah belum mendengarkan. Ya enggak, kita belum mendengarkan sama sekali tadi. Ya. Tadi sudah coba diurut sama Pak Iya Zizi dari awal tadi, ini miliknya siapa. Terus kalau mau ditasarufkan harus tarotin ridhonya Malik. Berarti kalau ini miliknya, seandainya kita simpulkan ini miliknya Mustahikin. Mustahikin kalau satu Indonesia, gimana cara mencari ridhonya? Gimana cara mencari ridhonya, kan susah. Dan ini bukan Malik, tapi calon penerima, ya enggak? Kata Pak Zita dari disinggung ulang. Ini calon penerima. Bagaimana cara minta izinnya? Bagaimana cara minta izinnya? Ya, cara minta izinnya bagaimana, ini susah sekali. Makanya tadi berliku-liku sebenarnya jawabannya berliku-liku. Konsekuensinya banyak. Terus lagi, kalau tadi takhir zakat, tadi belum saya dengar berarti di mana tadi yang takhir zakat tadi di mana? Karena kan istismar itu syaratnya sudah memenuhi. Nanti dulu takhir zakat, pasti ketika mau diistismarkan pasti akan terjadi pengakhiran
pemunduran pembagian zakat pasti itu pasti. Karena kan orang menunggu contoh zakat ini saya terima dari Muzaki contoh Banten 100 miliar. Nggak langsung dibagi kan, diinvestasikan, pasti nunggu setahun, 2 tahun, 5 tahun, ya nggak? Ya. Kalau investasinya deposito pasti tahunan. Kalau investasinya contoh beli tanah, kan nunggu itu nunggu berapa tahun? Gitu. Mana ibaratnya yang salah dulu, Coba dari ya? Tadi ada kan takdir yang mengatakan takdir. Tidak boleh mentakdir tadi. Yang boleh ada nggak? Jangan dulu itu belum selesai. Oh iya, coba silakan. Mana yang takdir? Ya, Takjil itu misalkan takjil. Tak bisa. Ya, ada takjil, ada takjil. Ada takjil. Iya. Takhir itu mengakhirkan, sekarang diinvestasikan semua. Nanti pembagian zakatnya nunggu bagi hasilnya 2 tahun, 3 tahun lagi. Itu satu. Yang kedua takjil. Takjil. Ada takjil, ada takhir. Kalau takjil itu dibagikan separuh, diinvestasikan separuh. Ada nggak ibaratnya? Coba ya. Dua ya takhir sama takjil. Harus 2 ibaratnya. Kalau punya 1 nggak apa-apa dulu. Kalau takhir dulu, takhir boleh, takjil itu separuh ya. Separuh dikasihin ke asnaf 8, separuhnya diinvestasikan. Boleh nggak? Dalam tarik Ya. Satu-satu dulu ya. Bukan langsung saja. Takhir ya. Ketika makan Bayu taruh ini akal cukup nomor. Nah, itu no bisa. Cukup nomor. Kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina ini wa annahu laysa murad minhu lahu ma yakfihi Allahu dan bima bidzalika min al-qur'ani al-asnaf balil murad an yufa'alahu ma yushtaru bihi ma yashtari bihi shay'an tuhassilu minhu kifayatahu muddata Menurut tanah, Yoma itu Noma. Bukan gojek dari motor. Kemudian tadi terkait tentang kepemilikan. Ini ibarat gue putus lagi. Ibarat sama itu, kalau petani dibeli tanah, ya tanahnya diolah, hasilnya untuk dia. Tapi kami saya dimaksud. Maksudnya gimana? Laisal muradu ana nashtarihi ala milkil muzaki awil muslimin wala yakunu lil fakir minhu illa al-hulla hadza laisa bil murad. Oh, Iya. Ya, benar. Nggak seperti yang dikehendaki. Tapi itu bukan begini. Padahal itu yang kita inginkan, yang bolehnya yang itu. Tapi langsung disangka ada laisa murad begitu. Kalau kalau sampai yang memperbolehkan istismar ini, ya nggak? Iya. Nggak boleh istismar ini, nggak boleh yang kalau sampai ya. Tapi bukan kalau istismar. Tadi kan ketika harta zakat itu diberikan tanah, kemudian hasilnya diberikan dosa, itu yang bukan dimaksud. Tanahnya yang diberikan. Tanahnya diberikan. Hasilnya. Nah, ada lagi nggak? Yang konsekuensinya nanti ketika dikelola itu pasti takhir pasti akan ada, ya kan? Ditunda pembagiannya sekian tahun lagi. Terus ada takjil. Takjil itu separuh dikasihkan ke pokok, separuh diinvestasikan. Kadang-kadang akan terjadi pasti. Tinggal mencari ibarat takdir, yang takdir. Takhir, ayo cari takhirnya. Coba. Ayo baca. Sebut nama kitabnya yang jelas. Ya, coba langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dengan Jangan dikatakan belum ada itu. Bismillahirrahmanirrahim.
itu atas itu ditolak afdoli ditakutini satu. Awal itu imani itu kan atas itu afdola dua. Walid idori korobati wa ikaudan. Tiga. Wajarin wajah aslaha. Di anak taksiro di gordin zohir. Isi pokoknya aslaha. Itu Malik apa Amil itu? Malik apa Amil? Ayo. Jangan Malik itu. Ayo. Itu Malik ya? Kalau Malik ya nggak apa-apa. Kalau ambil yang siluman sila dan Malik nggak apa-apa. Pakai lala suabawan. Ya, Malik ya. Coba siapa yang bawa kitab Al-Bayan? Di sana ada takjil, ada nggak takhirnya? Siapa yang bawa kitab Al-Bayan? Ada di ini. Ayo. Yaitu di laptop. Siapa yang bawa kitab Al-Bayan? Atau Majmu'? Coba, ada nggak takhir dan takjil? Takjil jelas. Takhir, siapa yang bawa? Ada. Takjil itu bukan mendahulukan, ditempokan, diangsurkan. Ya, nggak ada cuman itu dulu aja sini nggak ada. Kita kembali pada prinsip-prinsip kaidah awal bahwa siapapun tidak boleh menasarkan hartanya orang lain kecuali mendapat izin. Satu, ini yang perlu kita ketahui. Dari sini harta zakat kalau kita fokuskan yang diserahkan kepada amil, yang diserahkan kepada amil ini bukan milik amil. Amil itu sebagai waliun, sebagai penguasa, bukan pemilik, atau sebagai wakil mustahikin. Karena kalau memang zakat di tangan amil rusak, bagi mustahikin sudah iskor, sudah tidak kewajiban untuk zakat lagi, kecuali kalau diberikan kepada wakilul muzakin masih belum gugur. Cuman wakil itu ada dua, ada wakilul khos, ada wakilul am. Ada wakilul khos, wakilul am. Wakil am itu termasuk imam, umarok, wuzarok, roisul jundi, mudir, itu semuanya wakil am. Miduri wakfi, zaman lihat dalam kitab Adabun Nabawiyah itu pernah dibahas ketika muktamar di Lirboyo. Apakah DPR itu sebagai wakil rakyat atau bukan secara syar'an, mengingat apa yang telah dilakukan oleh DPR sering tidak cocok dengan rakyat, bahkan tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Dan waktu itu banyak yang jawab dengan cara fikih. Tekstual, bukan termasuk wakil karena harus biidznil wakil. Yang waktu itu saya mengatakan wakil secara syar'an. Karena waliul yatim itu juga wakil secara syar'an. Hanya perlu dibedakan antara wakilul khos dengan wakilul am. Kalau wakilul khos harus juga sesuai dengan izin dari orang yang wakilkan. Tapi wakil yang am seperti wilayah bukan harus sesuai dengan keinginan daripada muwakil, tapi harus yang kembali pada maslahahnya muwakil. Makanya tasarrufnya pemerintah, tasarrufnya DPR tidak harus sesuai dengan keinginan rakyat, tapi harus sesuai dengan kemaslahatan rakyat. Walaupun itu seperti
wakilnya anak kecil wali menginginkan, anak kecilnya menginginkan sawah dijual digunakan untuk beli petesan, tidak boleh. Walaupun wakilnya anak kecil, karena itu wakil yang wilayah yang di situ harus tasarruf bil maslahah. Berarti harus kembali kepada maslahahnya anak kecil. Lalu di dalam masalah malun zakat yang notabene miliknya mustahikin setelah diserahkan oleh muzaki kepada amil, dan di situ amil statusnya sebagai wakilul mustahikin, apakah harus memberikan akyannya kepada mustahikin karena dianggap ahli rusdin? Apakah dianggap karena pemerintah mempunyai kekuasaan amah sehingga bisa mengatur? Ini terjadi perbedaan pendapat ulama yang tidak bisa kita satukan. Yang jelas, kalau yang umum, yang mazhab Syafi'i sebagaimana yang disampaikan tadi, la yajuzu lil imam wala lisa'i bi syai'in min mali zakat min ghairi daruratin fal yusiru ila mustahiqin ya'yaniha ya ana ala zakat ahli rusdin la wilayata alaihim, karena menganggap mustahiqin itu ahli rusdin falam yajuz bai'u malihim bi ghairi idnihim fa in waqa'at daruratun bi an waqafa alai ba'dul masyiyah au khaufa halakahu au kana fi tariq khatarun au ihtaja ila raddi jabron au ila munatin nakli au qabdi ba'syab wa ma asbahu jaza al-bih bi darurat ila akhirih. Bi akhir bab sedekah atau ya jujur tahul himah fi mawadi'a bi darurat. Ini yang jelas menunjukkan khilaf di sini. Qala ashabuna ma'asyira hafiyah walau wajabat nakotun au baqaratun au syatun wahidatun falaisa lil malik baikuha wa tafriqatu samaniya alal asnaf bila khilafin bal yajma'uhum wa yadfa'uha ilaihim wa kadza hukmul imam indal jumhur tapi wa khalafahum al-Baghawi. Nah, ini untuk Baghawi mengatakan faqala in ra'al imam zalika fa'alahu wa in ra'a al-bai' wa tafriqata saman fa'alahu. Lah cuman wal mazhabu al-awwal. Nah, berarti kalau kita pakai imam boleh menasarkan itu pakai muqabilul mazhab. Muqabilul mazhab kita tahu statusnya dari Ma'asyir Safiyah jelas tidak boleh kita pakai. Namun dalam kajian ilmiah kita dalam masalah majlisul fatwa perlu kita kembangkan dengan narasi yang telah disampaikan tadi. Kalau toh di situ menjadi miliknya mustahiqin dan imam sebagai waliul mustahiqin menurut kaidah bahwa tidak boleh menasarutkan hartanya orang lain tanpa dengan izin, wal iznu yuqrafu bil urfi wa nutqi. Izin itu harus bisa diketahui dengan nutqi atau dengan huruf. Kalau dalam hal ini jelas tidak bisa dengan nutqi karena memang belum menjadi milik. Tahu dengan urfi bagaimana? Mal urfu wa ma adraka mal urfu. Al urfu ma yata'arafu linnas bi haitsu la uridat lil uqul talaqat bil qabul. Yang pantas, yang sekira ditanyakan kepada orang yang ahli tentu akan mengatakan jelas oleh. Tentu untuk melihat huruf harus mempertimbangkan tasarruf yang bagaimana. Makanya di dalam fikih mu'asyarah, kalau tasarruf yang di situ jelas ada rukun yang selamat dari khatar dan tidak sampai terjadi ihmalul fuqara wal masakin, berarti yang kebutuhan kaumnya sudah tercukupi, itu boleh sebatas tasarruf dengan diletakkan di bank yang bisa diambil kapan-kapan dan tidak ada mukhotor, tidak ada kekhawatiran, kalau tidak ada spekulasi. Tidak boleh dengan digunakan menanam tanaman, digunakan perdagangan,
karena itu mukhatar. Nah, itu pun juga disampaikan tadi sudah jelas takdir yang disampaikan tadi bahwa di dalam nasarut kan hartanya mauliyah itu syaratnya harus ada hubtoh, harus ada hubtoh zohiro. Dagang boleh, tapi jangan hubtoh zohiro. Misalnya ada orang yang menjual harganya sangat murah dan jelas itu akan menguntungkan yang besar, bukan untuk investasi bodong dan lain sebagainya. Nah itu sudah keluar dari mazhab, yaitu dengan cara manhaj mengembangkan boleh enggak menggunakan hartanya orang lain dengan i'timad biridho. Kalau kita lihat Sila Ibnu Hajar, hal akhdu bi ilmi ridho maksusun bi apa hal amun fi kulli syai'. Kita mengambil hartanya orang lain, menggunakan hartanya orang lain. Ini sudah keluar kaidah, sudah keluar dari mazhab ini. Apakah mengambil barang yang bi ilmi ridho itu khusus biafah? Apa keseluruhan? Ibnu Hajar mengatakan fal amun cuma in bana khilafu fa alai doman. Umum boleh. Nah itu kalau memang ilmi ridho. Tapi Anda untuk menjembatani di dalam ilmun, ini yang harus tahu kondisi masyarakat. Masyarakat ini sangat membutuhkan apa tidak. Ketika ditakhir, ini nanti akan mandor apa tidak. Kebutuhan yaumiyah, kebutuhan sehari-hari tercukupi apa enggak. Ini yang harus dipertimbangkan. Makanya dalam fikih muasyarah Fatwa Abdul Aziz boleh dengan catatan sudah tercukupi semua. Hanya faidnya, faid itu lebihnya. Nah, kelebihannya itu diperbolehkan tapi dengan catatan di dalam tasarruf yang tidak mukhatar. Kalau tasarruf yang mukhatar tetap tidak boleh. Seperti di saat letakkan di bank, di anuan itu tidak mukhatar. Kemudian diinvestkan atau dipositokan di bari anau halalun misalnya. Kalau diinvestkan atau dipositokan, ini saya masih belum bisa berani juga karena fuqara masakin sahih ini kira-kira setuju nggak dengan hukum deposito kan itu saja. Kecuali sudah dipemilikan, sudah ditamlik dan sudah diterima, kemudian ada kesepakatan. Nah ini no problem. Nah, kalau diberikan hal-hal yang sudah jelas, untungnya ya seperti tadi. Ini ada celah, namun sudah keluar dari mazhab. Ada celah diperbolehkan dengan dasar pemerintah itu sebagai waliyul amri yang tasarrufnya bil maslahah dan harus menjaga yang hubtotun zahirotun, sebagaimana dagang tadi harus ribhun zahirun yang baca tadi. Kalau tidak ribhun zahirun yang spekulasi mungkin laba mungkin tidak diperbolehkan. Itu kalau memang kita keluar dari fikih secara tekstual, ini adalah dengan pakai manhaj, dengan pakai narasi pengembangan fikih yang secara kaidah. Tapi kalau secara teks sudah jelas ini pakai ini. Wa kadza hukmul imam indal jumhur wa qala qaul Baghawi wa qala in ra'al imam dzalika fa alahu wa in ra'a betab wa tabriqata sawan fa alahu. Dan boleh imam itu menjual ini khusus imam. Khusus imam pemerintah kebijakan, dan itu disesuaikan dengan kebutuhan fuqara masakin. Kalau di situ butuh petani, belikan sawah, bukan dikasih hasilnya. Kalau butuh ojek, belikan motor atau belikan mobil. Kalau dia itu ahlinya jahit, belikan mesin dan lain sebagainya. Ini efektif daripada BLT yang hanya untuk politis. Jadi kamu Sebenarnya pemerintah seperti itu. Nanti kebutuhan rakyat itu apa? Ya harus tahu, jangan dikasih uang. Kalau kasih uang hilang semua. Jadi mestinya kewajiban pemerintah semacam itu dengan adanya. Mengenai narasi rumusannya, ini akan gaya ilmiah atau gaya fatwa? Nah, kalau kita
kita bergaya apa itu namanya batu masail sebagaimana teks kita yang ada dalam kitab Syafi'iyah ya seperti ini dan dalilnya. Ya juzul Imam Walanisa'i. Nah, apa yang saya katakan tadi itu juga dinarasikan, dikembangkan oleh para dokter-dokter. Jadi kalau saya tidak memungkiri semacam itu dengan catatan apa itu juga sesuai dengan kaidah. Memang kajian fikih seperti itu. Kajian fikih semacam itu. Cuman ketika di Indonesia bahwa seperti amil yang saya tugaskan itu tidak punya wewenang apa-apa karena itu hanya tampil. Di Indonesia itu yang berkuasa adalah undang-undang, bukan perorangan. Yang berkuasa itu adalah undang-undang. Makanya karena berkuasa adalah undang-undang, sekalipun untuk kemaslahatan Bapak Yai Sayyid Aqil Munawar sampai dijebloskan penjara walaupun untuk kemaslahatan. Kenapa nggak cocok dengan undang-undang? Itu semacam ini permasalahan di Indonesia. Ini yang inilah. Amil itu sudah ada undang-undangnya. Sudah ada undang-undangnya. Di sana enggak diperbolehkan untuk mengembangkan. Cuman kalau Basnas atau istilahnya kita lazisnu ini ada celah yang bukan zakat, sedekah, infak, atau yang diakomodir itu adalah mihnah, apa itu jenenge, bukan apa itu namanya minahun itu minhatun pemberian dari pemerintah setahun satu kali diberikan kepada Basnas, ini layak ke sana, tapi dengan catatan ya masalah semacam itu. Ini gambaran yang apa itu namanya kita latihannya yaitu kalau akan jawab pakai kaidah. Ini hartanya siapa, kemudian bolehkah kita menasarkan hartanya orang lain? Kalau menasarkan hartanya orang lain yang dengan wakil am apa wakil khas? Kalau wakil khas harus sesuai dengan izin wakil, tapi dengan catatan wakil khas adalah orang-orang yang apa itu namanya mukallaf dan lain sebagainya. Ada wakilul am. Nah, wakilul am itu tasarufnya bagaimana? Ini yang sedikit untuk belajar cara untuk kita memahami. Nah, kita tinggal pakai dawuhnya Imam Syekh Nawawi Al-Batani yang tadi itu termasuk mengikuti pendapatnya Imam Baghawi. Boleh dengan catatan hanya memberikan, menasarufkan dengan samaan, bukan mengembangkan, diberikan alat khirfah, cangkul, pecok dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan borok masakin. Tapi kalau mengembangkan, yaitu tadi boleh atau tidak boleh kecuali dengan izin, yang izinnya itu masih ketat seperti tadi. Nah, saya tidak menjamin apakah bisa mengakomodir dalam masalah izinun bil urfi, walaupun dalam pengkajian bisa, tapi implementasinya wallah realisasinya wallah untuk apalagi di Indonesia. Ini saya akan balik monggo iki Yai Junet akan hebat ini berdepan yang luar biasa ini. Biasa dengan beliau saya. Alhamdulillah. Ini sudah selesai nih bagian pertama ya untuk permodalan ya. Sudah selesai nih. Udah selesai belum ini? Rumusannya tadi berarti kalau ingin bahasannya adalah produktif berarti barangkali ditambah saja dari Kiai Magetan tadi, apa yang telah dipaparkan tadi memang cukup jelas dan gamblang. Dan kita tentunya sudah menyimak juga sama yang belum sama, yang jelas. Saya ingin tambahkan saja, silakan lihat dalam kitab Tafsir Qurtubi, juz 8 halaman 176. Tafsir Qurtubi supaya beda. Kiai Magetan ini agak rame, ya kan? Jadi dia rame gitu. Jadi kayak marajah nanti. Jadi kayak marajah nantinya.
Cuman saya nggak kayak Kiai Magetan. Kalau Kiai Magetan sudah canggih, beliau kemana-mana udah bawa laptop aja. Dia namanya Kiai pemalesan namanya. Kalau saya biasa, ya tulis tangan masih tulis tangan. Silakan dalam kitab Tafsir Qurtubi juz 8 halaman 176 Al-Qaulus Salis dalam ayat wabnus sabil itu terdapat belasan kaul. Dalam kaul yang ketiga wahwa anna sahmal fuqara'i wal masakin yuqsamu fil maudhi'i wasairus siham tungqon bijtihadil imam. Jelas ya, bijtihadil imam. Jadi hal ini sudah gamblang tadi dijelaskan oleh Kiai Magetan. Lah ini hanya tambah referensinya saja atau marajih untuk lebih jelas dan gamblang tadi. Karena masalah amil bukan segala-galanya dia dapat memiliki, bukan. Ya, masalah amil ini. Tuh, jadi urusan masalah ini lebih hati-hati, lebih akhlak kita serahkan kepada imam ataupun waliul amri. Ini lebih akhlaknya. Karena kita semua ini sekedar kita membahas sejauh mana. Untuk nasarufkannya harus kita kembalikan. Sebab kalau imam sudah minta, maka hukum wajib kita menyerahkannya. Mughnil Muhtaj juz 2. Mughnil Muhtaj juz 2. Ketika imam sudah minta zakat, maka hukum malik wajib menyerahkannya. Itu ya, udah jelas kira-kira ya. Itu barangkali itu saja. Nah, ini sekedar nambahan. Itu udah. Ini kondang ini Kiai Magetan ini. Sudah jelas tadi itu. Sekian, terima kasih. Bahasa rumusannya berdasar istismar mengelola harta zakat tidak diperbolehkan, tetapi jika hanya membelikan untuk mustahikut zakat diperbolehkan menurut Syekh Nawawi dan Imam Bagawi. Ya, benar. Ya, itu berarti. Bagawi. Jawabannya Imam Nawawi mengikuti Bagawi itu. Ya, udah enggak apa-apa ya terus.